Tuhanku. Bapa, kami mengucap syukur sore hari ini Tuhan mengumpulkan kami Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk bersekutu memuliakan nama Tuhan dan melayani Tuhan dengan doa. Urapi kami semua sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami menyerahkan persekutuan doa malam ini tetap dalam kuat kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah bersekutu bersama dengan kami di doa malam kali ini. Nah, kita akan melanjutkan merenungkan kitab Amsal. Saya mengingatkan kembali bahwa kitab Amsal itu ternyata memperkaya hidup kita, ya. Tuhan memperkaya melalui kitab Amsal sehingga kita mengetahui kunci-kunci kehidupan untuk hidup lebih baik di hadapan Tuhan. Nah, judul firman Tuhan sore hari ini adalah punya prinsip, ya. Judulnya memiliki prinsip atau punya prinsip. Kita baca dulu Amsal pasal 14 ayat 8. Amsal pasal 14 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Nah, kali ini saya agak menikmati bahasa Indonesia masa kini. Nah, itu terjemahannya berkata demikian. Orang bijaksana tahu bagaimana harus bertindak, orang bodoh tertipu oleh kebodohannya. Nah, jadi ada perbedaan di terjemahan yang biasa kita pakai tetap menggunakan kata bebal, saudara ya. Jadi orang bebal ditipu oleh kebodohannya, seperti itu. Nah, kalau kita merenungkan maka tentang kebebalan ini sudah kita teliti kemarin ya. Dalam terjemahan bahasa Jawa justru dikatakan orang bebal itu wong gemblung seperti itu. Jadi wong gemblung, orang bebal. Nah, ini tidak usah kita ulangi. Jadi memang orang bebal itu ditipu oleh kebodohannya sendiri. Bahkan orang bebal itu merasa sudah pinter walaupun sebetulnya tidak ada apa-apanya. Makanya biasanya bisa terjadi orang bebal itu keminter atau merasa pandai tapi sebetulnya tidak memiliki hikmat, tidak memiliki kepandaian seperti yang dikatakannya sendiri oleh orang bebal itu. Nah, itulah kebebalan. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara lebih mengarah kepada bagian pertama dari bagian firman Tuhan yang kita selidiki ini, yaitu di sini dikatakan mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, ya. Mengerti jalannya sendiri itu maksudnya bagaimana? Jadi yang namanya mengerti jalannya sendiri itu kalau menurut saya adalah orang yang punya prinsip. Jadi saya hidup, katakanlah misalnya berbicara tentang saya hidup. Dalam hidup ini seringkali banyak pengaruh yang mempengaruhi kita loh, saudara. Iya toh? Ya, teman-teman bisa berkata hal-hal yang
berguna, bahkan hal-hal yang harus kita laksanakan ke depan, ada usulan-usulan tertentu, keluarga bisa memberikan pengaruh kepada pribadi-pribadi tertentu, seperti itu. Nah, semakin dewasa seseorang, itu nanti orang itu akan dituntut untuk memiliki prinsip di dalam hidupnya. Kalau tidak, maka hidupnya nanti bisa terombang-ambingkan oleh pengaruh-pengaruh yang ada. Makanya pernah saudara menjumpai ada seorang tua yang sudah cukup usia sebetulnya, tetapi pendiriannya itu bisa tidak punya prinsip. Yang saya tahu sesuai dengan pengamatan saja ya, ini pengalaman pelayanan saya, ada orang yang informasi awal itu selalu dipegang sebagai kebenaran. Nah, gitu. Jadi kalau ada seorang ayah gitu, seorang ayah punya 5 orang anak. Nah, 5 orang anak ini dalam suatu kasus tertentu itu punya pendapat atau punya informasi masing-masing. Anak pertama informasinya A, anak kedua informasinya B, anak ketiga informasinya C, anak keempat informasinya D, anak kelima informasinya E, gitu. Informasi ini, bicara masalah informasi ini. Nah, kemudian nanti di antara kelima anak ini siapa yang dulu? Itu. Kalau yang datang bukan anak pertama tapi anak kelima, informasinya tidak sama dengan anak pertama. Anak pertama memberikan informasi tentang A, seperti itu. Tapi informasi tentang anak-anak yang kelima ini informasinya jenisnya E. Nah, kalau anak kelima yang datang misalnya begitu, itu yang dipegang oleh orang tua ini, E itu adalah suatu kebenaran gitu. Ini saudara ya. Jadi E itu adalah suatu kebenaran. Dengan demikian maka nanti yang datang belakangan itu tidak digubris sama orang ini, padahal usianya sudah cukup dewasa. Nah, karena sudah punya anak sih. Ini contoh aja saudara ya. Nah, yang seperti itu namanya tidak punya prinsip. Kalau orang yang punya prinsip, itu dia akan mencari kebenaran itu sesuai dengan apa yang dia rasakan benar, dan kemudian akan menjadi pegangan, itu loh, saudara ya. Jadi punya pegangan. Nah, pada akhirnya nanti urutannya akan begitu. Orang yang punya prinsip itu punya pegangan dalam hidupnya, ya. Sehingga kalau orang yang punya prinsip itu, ya ini yang paling saya rasakan adalah orang menjadi pemimpin atau menjadi seseorang yang dituakan di lingkungan tertentu, atau menjadi konselor, atau menjadi ya seseorang yang punya otoritas di sebuah lingkungan tertentu. Nah, itu harus punya prinsip. Sehingga kalau menerima informasi dari satu pihak, informasinya A, maka orang tidak langsung menerima mentah-mentah apa yang dia terima itu. Akan dia pertimbangkan, akan dipikirkan, akan digumulkan sesuai dengan pegangan yang ada. Nah, ini loh. Makanya di sini tetap sekali lagi menyangkut atau bersinggungan dengan kata hikmat. Jadi hikmat itu tahu apa yang harus dilakukan dan tahu apa yang harus tidak dilakukan. Sehingga walaupun ada banyak informasi yang masuk, tapi punya prinsip seperti itu. Jadi kalau ini terjadi pada seorang pemimpin, entah itu kepala keluarga atau siapapun begitu, itu dia akan dengan tenang menerima segala informasi dan disaring, kemudian akan menjadi sebuah prinsip dalam kasus tertentu. Nah, tentu saja yang kita bicarakan ini bisa menyangkut banyak kasus seperti itu, tapi orang punya prinsip. Nah, sekali lagi, orang yang punya prinsip itu urutannya adalah punya pegangan lebih dulu. Nah, siapa yang menjadi pegangannya? Kalau kita orang beriman, pegangannya adalah kebenaran. Dan kebenaran itu bersumber dari Tuhan Yesus Kristus. Ya toh?
Nah, saya belajar dari orang-orang yang hidup dalam kebenaran itu ternyata dibela orang banyak. Iya toh? Saya yang terakhir kemarin kayaknya juga sudah pernah saya singgung, ada seorang pemimpin kita, cari aja pemimpin kita di negara ini yang minoritas, dari suku yang minoritas, kebetulan juga seiman dengan kita, itu ya, keyakinannya juga minoritas, tapi dia berjalan dalam kebenaran. Ketika dia berjalan dalam kebenaran, maka banyak orang yang bahkan berbeda agama saja membela. Nah itulah, jadi yang dibuat pegangan itu adalah kebenaran. Nah gitu. Nah tentang kebenaran sudah berkali-kali lah kita kupas. Kebenaran menurut siapa? Kebenaran yang sesuai dengan keimanan kita adalah kebenaran dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus yang berkata, akulah jalan dan kebenaran. Ya, kebenaran sejati maksudnya. Dan hidup. Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, sehingga saudara, orang itu kalau memiliki prinsip nanti berbagai gaya hidupnya nanti mengarahnya akan ke situ. Dan dia punya sesuatu yang akan dia lakukan itu sesuai dengan prinsip yang dia pegang yang berdasar kepada pegangan hidup. Apa itu? Sekali lagi, kebenaran. Pegangannya. Dan kebenaran itu yang paling sejati hanya yang disebut kebenaran ilahi. Wah, ini sudah beberapa kali dikupas. Kebenaran itu ada banyak. Kebenaran menurut A, tidak benar menurut B, dan seterusnya. Itu sudah sering saya sampaikan toh melalui beberapa judul doa kita, renungan dalam doa-doa kita, baik doa pagi maupun doa malam, saudara, semacam itu. Nah, jadi saudara, mari kita merenungkan hal ini. Makanya judulnya punya prinsip. Jadi orang itu harus yang punya prinsip. Loh, sekarang ini kita merasakan loh saudara, ada beberapa kasus yang menimpa kita, bahkan juga yang menimpa orang-orang sekitar kita gitu. Atau bahkan ya dalam pelayanan kita menjumpai, kalau saya pengalamannya menjumpai beberapa kali kasus itu karena ada seseorang yang tidak punya prinsip. Nah, kalau orang itu nanti punya otoritas di sebuah lingkungan tertentu, katakanlah kepala keluarga yang sudah punya anak cucu, lalu orang ini tidak tahu, tidak punya prinsip, jadi kebenaran itu belum menjadi pegangan yang kuat di dalam hidupnya. Nanti begitu memutuskan sesuatu dalam kasus tertentu menimbulkan sebuah kegegeran, saudara. Karena apa? Karena tidak punya prinsip, yaitu tidak tahu jalannya sendiri. Tapi kalau orang yang berhikmat itu mengerti jalannya sendiri, itu loh. Ya, di sini mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, dikatakan seperti itu. Jadi firman Tuhan ini benar. Karena itu ini perenungan kita intinya di sini. Mari kita jadi orang itu memiliki prinsip dalam hidup kita. Jangan gampang dipengaruhi yang kemudian memutuskan sesuatu dalam waktu yang singkat tetapi gegabah. Nah, seringkali begitu lah. Lalu akhirnya nanti keputusannya salah. Ternyata seperti itu. Boleh dalam waktu singkat tapi tidak gegabah. Keputusan harus tepat, dan itu dimulai dari seseorang yang punya prinsip. Orang yang punya prinsip itu tahu jalannya sendiri, tahu apa yang harus dilakukan, karena memiliki percaya diri yang ini benar. Jadi kebenaran yang benar-benar dipegang, dan itu dimulai dari mana? Dari punya pegangan. Sekali lagi, siapa pegangannya? Kita yang hidup di dalam perjanjian baru, yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, pegangan kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, karena dia sekali lagi yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jatining kayekten dulu itu loh. Jadi kebenaran yang diterjemahkan bahasa Indonesia di situ di Injil Yohanes 14 ayat 6 itu bukan hanya sekedar kebenaran satu kata saja, tapi ternyata dijelaskan jatining kayekten. Jadi kebenaran yang sejati. Mestinya kalau objektif kalimat itu nanti bunyinya, ucapan Tuhan Yesus itu diterjemahkan, akulah jalan, kebenaran yang sejati dan hidup. Nah, itu saudara. Ya, nah saya mengamati dan kita juga memahami sesuai fakta. Saya percaya saudara yang
memikirkan dan merenungkan akan hal ini, melihat fakta-fakta di sekeliling kita, bahwa orang yang kuat adalah orang yang memiliki pegangan sebagai sumber kekuatannya, sehingga dia tahu apa yang harus dilakukan, tahu jalannya sendiri, sehingga pegangan itu menjadi sumber kekuatannya. Saya ulangi, orang yang kuat adalah orang yang memiliki pegangan sebagai sumber kekuatannya. Siapa itu? Tuhan sendiri sebagai sumber segala kebenaran. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Dan saudara-saudara sekalian, kita akan berdoa syafaat juga untuk nama-nama yang masih harus kita bawa dalam doa sampai ke doa penutup nanti. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Haleluya, haleluya. Bapak, terima kasih malam hari ini kami boleh terus kembali melayani Tuhan, dan sekarang kami ingin melayani Tuhan dengan doa. Kami menyerahkan situasi khusus yang dirasakan oleh seluruh dunia dan bahkan di tengah bangsa dan negara kami masih merasakannya Tuhan. Karena itu kami berseru kepada Tuhan untuk Tuhan yang menolong kami. Pemerintah bersama dengan masyarakat di tengah bangsa dan negara kami ini, kami mohon Tuhan memberi kekuatan dapat mengatasi situasi khusus yang sekarang ada, sehingga Tuhan memberikan pemulihan yang semakin sempurna. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang kami menyerahkan saudara kami yang membutuhkan kesembuhan khususnya, yaitu pemulihan dan juga pertumbuhan baik secara jasmaniah maupun kejiwaan. Kami berseru bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasiah, Tuhan yang memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Elisabeth Rianawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman sekeluarga, saudara kami Sutikno Hatiwijaya sekeluarga, semuanya di Purwodadi, dan juga saudara kami Kristiningsih Joko Widodo di Jogja, saudara kami Endah Rukmadi, saudara kami Anak Alek Jehuvano Wibowo, saudara kami Endang Dwi Ambar Gustiah Surawan, saudara kami Tri Setiawati, semuanya di Salatiga,
saudara kami Siti Rondiah di Semarang, saudara kami Anak Reinar di Jakarta. Kami menyerahkan, Tuhan yang menampakkan kuasa-Mu, menjamahkan tangan Tuhan sehingga kesempurnaan kesembuhan Tuhan alirkan, dan nama-nama yang sudah kami panjatkan dalam doa ini diberkati dengan kesempurnaan kesembuhannya. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk pergumulan yang lain dari saudara kami Sri Purwati di Penawangan, saudara kami Yohana Asri Saptorini di Kediri, saudara kami Teguh Purwanto di Jakarta. Tuhan menjawab doa-doa dari nama-nama yang kami panjatkan ini dan memberikan jalan keluar, terobosan baru sehingga pertolongan Tuhan nyata atas kami. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang kami menyerahkan semua yang kami kerjakan, Tuhan memberikan kesempurnaan. Kami beserta dengan tim yang ada di sini juga yang bersekutu bersama-sama dengan seluruh yang mengikuti doa malam ini. Kami mohon Tuhan yang menolong, menyempurnakan, memberikan kesehatan, kekuatan, kelancaran kepada kami semua, memberikan kesempurnaan atas konten-konten yang ada, yang sudah Tuhan anugerahkan dan beri pewahyuan. Tuhan berikan kegesitan kami untuk melaksanakannya. Juga kesempurnaan dalam kerelaan hati kami, kesatuan tim, kesempurnaan dalam kami menguasai mekanisme yang ada, peralatan yang ada. Terima kasih Tuhan yang memberkati, sehingga sampai sekarang ini kami merasakan penyertaan Tuhan sangat luar biasa kepada kami. Terima kasih, kami setiap hari boleh Tuhan beri kekuatan semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, semakin memiliki percaya diri, semakin memiliki optimisme, antusiasme, semangat, dan bergairah menyambut masa depan kami yang penuh dengan kemenangan bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian. Tetap kami mengharapkan dukungan doa saudara, ya, dukungan juga dengan menghadiri dan masuk di kolom chatting kita. Kalau ada permohonan doa, silahkan disampaikan di situ, akan kami catat untuk kami doakan pada doa berikutnya. Dan berikan juga subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati.